Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak dan Ibu semuanya. Kali ini saya ingin memberikan sebuah topik mengenai komposisi jaringan. Ya. Nah, pada umumnya para pelaku bisnis marketing itu, kalau kita lihat dari komposisi jaringannya itu adalah mendekati berbicara adalah angka 80, 15, 3, 1. Apa itu? Jadi 80, anggap saja nih dolen Anda ini 100 orang. Maka yang 80 orang itu adalah mereka-mereka yang bergabung di NASA karena tertarik dengan pemakaian produk untuk dirinya sendiri, alias protected stable customer, orang-orang yang menggunakan produk dengan menggunakan harga distributor. Ya banyak banget ya. Nah, dari ratusan produk itu ambillah 20-25 produk yang andalan ya, produk yang marketable itu bisa. Kemudian semua itu bagus ya, 80% itu adalah nyumbang omset ya, terutama kalau Anda menjadi stokis ini nyumbang omset itu harus dilayani dengan baik ya, harus dikoordinir, harus diberi sarapan ilmu-ilmu tentang produk agar mereka selalu mendapatkan penghasilan ya. Dan 20% ini dipecah menjadi 15% itu adalah mereka-mereka yang memang berminat untuk belajar membangun sistemnya ya, katakanlah leader lah. Dan yang 5% ini benar-benar leader yang tangguh, leader yang benar-benar rajin sekali, jadi leader yang terobsesi dan memiliki impian yang kuat untuk sukses di bisnis NASA. Nah, karena Anda tahu bahwa komposisi seperti itu, maka setiap kita kumpul ya di home sharing itu ya yang dibahas harusnya ya 80% yang memberi kebutuhan yang 80% itu, yaitu apa? Pengetahuan produk dan how to sell ya. Pengetahuan produk dan how to sell, baik secara offline maupun secara online. Dan sistem itu dibahas dengan 20% pasukan Anda. Nah, terus bagaimana pengaruhnya terhadap home sharing? Berarti home sharing itu logikanya harus apa? Harus lebih banyak membahas produk-produk. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bercerita pengalaman-pengalaman dari pemakaian sendiri produk-produk di NASA. Ya, setiap kali kumpul jangan lupa peserta-peserta home sharing itu harus ditanya gitu kan, dikasih PR ya, besok mau sharing produk apa, besok mau sharing produk apa. Nah, misalkan Anda kumpul 10 orang, si A cerita tentang pertanian, si B cerita tentang kecantikan, si C cerita tentang produk kesehatan, pengalaman dia pakai, kemudian si D punya pengalaman produk-produk yang berhubungan dengan pasutri ya. Kemudian si E menceritakan tentang pengalaman menggunakan produk-produk consumer good ya, seperti pasta gigi, sabun dan lain sebagainya. Nah, dari 10 cerita itu yang tadinya satu orang membawa cerita, begitu kumpul di home sharing itu mereka mendengarkan 9 orang lain cerita. Nah, dari suasana seperti itu maka masing-masing orang akan memberi inspirasi. Saya yakin dengan pola-pola seperti itu nanti ya pembelanjaan mereka pun juga akan bertambah, karena yang tadinya tidak tahu pupuk akhirnya tertarik untuk mencoba pupuk. Yang tadinya tidak tahu tentang produk pasutri karena mendengar pengalaman langsung dari pemakai, ya mereka akhirnya menggunakan. Nah, dengan budaya selalu mensupport untuk sharing ya, jadi bukan produk knowledge tapi sharing aja pengalaman menggunakan produk, maka
Nantinya ke depan masing-masing distributor itu akan semakin lama semakin banyak produk yang dia pakai sendiri. Dan tentu saja ini sangat mendukung cerita-cerita mereka ke calon-calon konsumen, ke tetangganya, ke temannya, ke komunitasnya gitu kan. Karena prinsip membangun bisnis network ini terutama dalam penjualan itu harus didominasi menggunakan konsep story, yaitu bercerita, dan orang itu akan tertarik karena cerita Anda, dan Anda tidak nampak sekali kesannya jualan banget gitu ya. Nah, ini kalau dibudayakan di jaringan Anda, wah ini dahsyat, luar biasa. Maka Bapak dan Ibu khususnya yang stokis yang sering digunakan untuk home sharing, ya silakan untuk dioptimalkan forum-forum yang ada dengan cara Anda sendiri juga harus menggunakan produk, karena Anda punya kepentingan. Jangan sampai seorang stokis mau menggunakan produk masih mikir keluarin duit, ya mindsetnya berarti belum benar. Di bisnis NASA ini kalau Anda memakai produk Anda sendiri itu bukan pengeluaran, itu adalah aset. Memang kalau Anda belanja di toko lain itu murni pengeluaran, karena memang Anda tidak diberi kesempatan untuk menggali, mengoptimalkan, ikut mempromosikan, dan akhirnya Anda mendapatkan nilai tambah penghasilan dari produk yang Anda promosikan. Nah, kalau di toko lain kan sudah ada yang mempromosikan, ya, jatah Anda sudah dipakai orang lain. Nah, kalau Anda menggunakan produk di NASA, misalkan aja nih produk Crystal X, harga distributor berapa, katakanlah 150 gitu ya misalkan ya, pakai nih. Nah, karena dipakai akhirnya merasakan manfaatnya. Nah, setelah merasakan manfaatnya lalu Anda cerita ke orang lain, dan cerita Anda itu jujur karena Anda sudah menggunakan sendiri. Akhirnya orang lain itu percaya dan penasaran, ikut beli. Berapa harganya? 250 misalkan. Bukan sekali transaksi, sekali terjual Anda dapat keuntungan Rp100.000. Kalau 2 kali gimana? Rp200.000. Berarti modal Anda sudah kembali. Dan padahal di NASA ini kan produk-produknya kan banyak. Berarti apa? Semakin Anda menggunakan produk sendiri, itu artinya Anda semakin membuka peluang pasar Anda, karena Anda yang akan memviralkan. Ingat, memviralkan itu selalu nanti terjadi yang namanya direct ukur. 1 cerita ke 5, 5 cerita ke 25, 25 cerita ke 125, dan seterusnya. Nah, seringkali Bapak dan Ibu tidak memperhatikan apa yang dinamakan dengan direct ukur atau efek viral, sehingga tidak heran kalau ada stokis yang hanya jualan produk itu aja, ya, 1, 2, 3 itu aja. Padahal sebenarnya produk-produk di NASA ini memiliki potensi pasar yang masing-masing bisa menguasai atau bisa melayani segmentasi pasar yang berbeda-beda. Pertanian, perkebunan, peternakan itu segmentasi yang berbeda, ya kan? Kecantikan itu segmentasi yang berbeda juga, ya. Kemudian apa? Kesehatan itu juga memiliki pasar yang luar biasa, ya. Lalu apa lagi? Kebutuhan sehari-hari, pasta gigi, sampo, ini juga pasar yang sangat potensial. Dan apalagi pasutri, ya, produk-produk yang bisa untuk menambah kecantanan, menambah kebahagiaan dalam hubungan suami istri, memberi kesehatan secara fisik dan psikis. Wah, marketnya luar biasa kalau kita mau konsentrasi. Dan biasanya distributor atau leader itu seringkali konsentrasinya tergantung dengan spletteran apa? Ya, spletteran masalah-masalah yang ada di sekeliling lah, upline downline, harga kacau balau di marketplace dan sebagainya. Dan biasanya itu dialami kalau cara menjalankan bisnis networknya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis network. Jadi nanti bagi para leader atau dari beberapa jaringan yang
menjalankan bisnis ini sesuai dengan kaidah-kaidahnya, Anda nggak akan bingung kok. Mau produk dijual murah, mau produk di ini, mau di marketplace, mau di mana. Anda nggak bingung karena Anda punya segmentasi pasar yang Anda perlakukan secara khusus, yaitu pelayanan Anda, ya, perhatian Anda kepada konsumen-konsumen Anda itu akan jauh lebih langgeng daripada Anda mendapatkan konsumen dari online. Lalu gimana online, apakah itu tidak bisa dilakukan? Loh, silakan, itu bonus. Kalau saya asumsikan itu adalah bonus. Sepanjang Anda bisa memanfaatkan market, apalagi Anda memang punya bakat di situ, punya passion di situ, wah itu harus Anda lakukan, itu market. Siapa tahu dari produk melalui online ini Anda bisa melakukan pendekatan secara pribadi, ya, dan siapa tahu mereka tertarik dengan apa yang Anda jalankan. Oke, pembahasan nanti kita akan lanjutkan, dan tetap semangat. Jangan lupa PR-nya Bapak dan Ibu ya, tulis produk apa yang sebenarnya itu Anda butuhkan tapi Anda belum pakai. Produk apa yang sebenarnya harus Anda pakai karena Anda sadar akan potensi pasarnya. Produk mana yang harus Anda pakai untuk bisa Anda gunakan, untuk bisa Anda ceritakan ke orang-orang lain. Produk mana yang harus Anda pakai yang akan Anda viralkan baik di media sosial maupun di offline. Cukup jelas, mudah-mudahan semakin paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.